إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan tak lupa, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ada suatu kisah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama dengan para sahabatnya. Tiba-tiba beliau berkata, "Sebentar lagi akan lewat di hadapan kalian seorang ahli surga." Begitu terherannya para sahabat dan ingin mengamati siapakah dia. Tidak lama setelah itu lewatlah seorang pria dari kalangan Ansor. Para sahabat menyaksikan takjub meskipun orang yang disaksikan itu tidak menyadarinya. Kemudian keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata seperti tadi yang dikatakan, "Sebentar lagi akan lewat di hadapan kalian seorang ahli surga." Perkataan seperti ini beliau ulangi sampai 3 hari berturut-turut. Akhirnya salah satu sahabat, Abdullah bin Amr, merasa penasaran. Ia ingin mengetahui amalan apa yang menyebabkan dia disebut ahli surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia mengikuti orang itu sampai ke rumahnya agar bisa mengamati lebih dekat lagi. Ibnu Amr membuat skenario sehingga dirinya dapat menumpang tinggal di rumah orang itu. Dan Abdullah bin Amr berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, ketahuilah, antara aku dan ayahku terjadi perselisihan, dan aku bersumpah tidak akan masuk rumahnya selama 3 hari. Bagaimana jika sementara 3 hari ini aku tinggal di rumahmu?" Akhirnya dijawab oleh orang itu, "Mari," dengan senang hati. Jadi selama 3 hari berturut-turut Ibnu Amr tinggal di sana, namun ia tidak menjumpai orang itu melaksanakan sholat tahajud atau amalan-amalan istimewa yang lainnya. Jadi padahal sudah 3 hari dia tinggal di situ, diamati seakan-akan tidak ada amalan yang istimewa, dan amalannya sehari-hari seperti kebanyakan orang. Memang ia tidak pernah sekalipun mendengar orang itu mengucapkan perkataan yang tidak baik. Jadi setelah malam ketiga berlalu, Abdullah bin Amr semakin heran. Karena apa?
tidak menemui amalan istimewa dari orang itu. Keesokan harinya saat hendak permisi, saat hendak pulang, ia berkata kepadanya secara terus terang, "Wahai hamba Allah, ketahuilah, sebenarnya antara aku dan ayahku tidak terjadi perselisihan, dan aku pun tidak berjanji untuk tidak menemuinya selama 3 hari. Aku hanya ingin tinggal di rumahmu karena aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, selama 3 hari berturut-turut akan muncul di antara kami seorang ahli surga." Orang itu terus mendengarkan. Kemudian Ibnu Amr melanjutkan penjelasannya, "Dan selama itu pula yang muncul di hadapan kami adalah dirimu. Karena itu aku ingin tahu lebih dekat mengetahui apa amalan yang engkau lakukan hingga Rasulullah mengatakan demikian. Terus terang saja, selama 3 hari aku di sini tidak pernah kulihat engkau melakukan amalan yang istimewa. Sebenarnya apa rahasia amalanmu yang membuat Rasulullah mengatakan bahwa kau ahli surga?" Akhirnya orang itu berkata, "Iya benar, amalanku adalah seperti yang kamu saksikan." Artinya biasa-biasa saja. Karena merasa yakin orang itu telah jujur, kemudian Ibnu Amr pamit pulang. Namun belum jauh dari rumahnya, orang itu berlari-lari untuk memanggil Abdullah bin Amr. Dipanggil lagi, "Ke sini. Ketahuilah," dijelaskan oleh orang itu tadi, "ketahuilah, amalanku adalah seperti yang kamu lihat. Namun aku tidak pernah merasa iri atau dengki kepada seorang pun atas kebaikan atau kenikmatan yang didapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala." Ternyata rahasianya cukup sederhana, yaitu amalan apa? Amalan hati. Apa amalannya dia? "Ketahuilah, amalanku adalah seperti yang kamu lihat. Namun aku tidak pernah iri atau dengki kepada seorang pun atas kebaikan atau kenikmatan yang didapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala." Dalam riwayat yang lain disebutkan juga dia juga mengampuni, memaafkan dosa-dosa atau kesalahan orang lain. Itulah salah satu fungsi hati yang berusaha untuk dibersihkan atau hati yang bersih. Allah Subhanahu wa taala menempatkannya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mari semoga kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala dimiliki hati yang bersih, hati yang jernih untuk tidak iri dan dengki dan mudah memaafkan orang lain. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah,
marilah kita sekalian pada kesempatan ini berusaha untuk menjadi hamba yang pemaaf, hamba yang tidak iri dan dengki, hamba yang lapang dada, hamba yang selalu mendoakan diri kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, teman dekat, teman jauh kita, ataupun seluruh kaum muslimin seluruhnya di Indonesia ataupun di dunia internasional ini. Kita doakan semoga semuanya menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemaaf sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Semoga Allah mudahkan kita berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك واتق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. ولا ذكر الله أكبر.